Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, bekerja keras itu adalah sifat yang sangat baik. Seseorang yang bekerja keras pastinya memiliki target kehidupan yang sangat baik. Dia memiliki rencana yang sangat baik sehingga dia bekerja keras mulai dari pagi bahkan sampai malam hari. Manusia memiliki banyak kebutuhan. Kebutuhan primer, sekunder, tersier, kebutuhan utama, kebutuhan pendukung atau pelengkap lainnya. Ini ada, jelas ada. Dalam kehidupan kita harus makan, kita harus punya tempat tinggal. Kita harus punya yang namanya kebutuhan sehari-hari. Jika ini tidak terpenuhi, jelas kegiatan kita tidak akan berjalan dengan baik. Ketika masalah keuangan tidak terpenuhi, ini bisa menjadi persoalan besar dalam rumah tangga. Ini bisa menjadi penghalang bagi seseorang untuk melakukan kegiatannya. Oleh karena itulah yang dilakukan manusia itu pasti berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan ini. Aku bekerja minggu ini, aku harus bisa memberikan yang terbaik untuk rumah tangga. Aku bekerja 2 tahun ini, aku harus bisa membeli rumah. Aku bekerja 3 tahun ini, aku harus bisa menyekolahkan anakku setinggi mungkin. Aku bekerja 10 tahun ini, aku harus memiliki harta yang sangat banyak. Oleh karena itulah, manusia yang memiliki target yang tinggi, maka dia akan menjadi pekerja keras. Manusia yang tidak memiliki target yang tinggi, mungkin target biasa saja, yang penting makan, maka usahanya pun hanya sebatas yang penting makan. Yesus menemukan ada usaha manusia, pemahaman manusia tentang makna hidup, yaitu kenikmatan hidup, kekayaan hidup. Yang namanya hidup yang berbahagia, yang namanya hidup yang sejahtera, itu harus memiliki harta yang banyak. Hidup hanya sekali, tidak bisa diulang. Maka mari menciptakan hidup itu dengan sebaik mungkin. Salah satunya adalah memiliki harta yang sangat banyak. Dengan harta yang sangat banyak ini, kehidupan akan berjalan dengan baik, pasti. Mereka percaya seperti itu. Tetapi Yesus menegur orang-orang yang sedang mencari harta dengan berjeripaya, menghabiskan waktu. Apa yang akan kita dapat? Apa rupanya yang bisa kita terima, yang bisa kita rasakan ketika kita bisa mendapatkan harta tersebut? Mungkin manusia memang bisa mendapatkan kekayaan dengan tenaganya, dengan jeripayahnya, dengan semua usahanya. Dia bisa mendapatkan harta terbaik. Tetapi untuk apa kita berusaha mendapatkan yang terbaik di dunia ini, tetapi kita melupakan Tuhan? Kita bekerja tetapi kita tidak pernah lagi beribadah, tidak pernah lagi berdoa kepada Tuhan. Kita bekerja siang dan malam, kita meninggalkan keluarga kita, anak-anak kita, sampai kita tidak memiliki waktu untuk anak-anak kita. Untuk apa? Jika kelak harta itu menjadi banyak, tetapi anak-anak kita, harta kita di rumah tidak memperoleh kasih sayang, kita menghabiskan waktu, mengabaikan kesehatan. Ketika kita mendapatkan harta itu, untuk apa? Jika kita memiliki penyakit yang sangat mematikan. Oleh karena itulah, di atas kebutuhan manusia ini ada salah satu kebutuhan terpenting, yaitu pencarian akan kerajaan Allah. Ini yang paling utama. Karena ketika kita hanya mencari yang di dunia ini, yang ada hanya kurang puas, kurang banyak,
atau seperti yang dikatakan Yesus, kekhawatiran. Jika tidak mendapatkan yang kita inginkan, maka hati kita akan penuh dengan kekhawatiran. Mengapa tidak bisa aku dapatkan? Maka tidak akan tenang dalam kehidupannya. Oleh karena itu Yesus menekankan, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah bukan tentang tempat. Kita mencari kerajaan Allah mungkin di sudut rumah atau di tempat tertentu, tidak. Tapi bagaimana kita hidup mengenal dengan baik kebenaran Tuhan. Bagaimana kita hidup mengutamakan kehendak Tuhan. Hidup dengan benar. Bagaimana kita mengenal kehendak Allah dalam kehidupan ini. Itulah pencarian yang terbaik. Bagaimana dalam kehidupan kita yang paling utama adalah Tuhan. Yang paling utama adalah dekat kepada Tuhan. Ada dua kenyataan yang harus kita lihat dalam teks ini. Manusia dengan usahanya bisa mencari kekayaan. Itu banyak terjadi di Alkitab dan keadaan sekarang pun itu banyak terjadi. Manusia dengan segala tenaganya bisa memiliki harta yang sangat banyak. Tetapi tidak pernah manusia baik di Alkitab atau kehidupan sekarang ketika dia terlebih dahulu mencari harta, pada akhirnya dia juga akan mencari Tuhan dan menemukannya. Itu tidak pernah. Manusia mencari harta sebanyak mungkin dan berharap hatinya akan berpaling mencari Tuhan. Dan dia akan mendapatkan Tuhan, dia akan mendapatkan hartanya. Itu tidak pernah terjadi. Yang mungkin terjadi adalah manusia akan meninggalkan hartanya, maka dia akan melayani Tuhan. Itu yang terjadi. Tetapi sebagai manusia yang harus hidup dengan sejahtera, hidup dengan baik, tentu kekayaan ini tidak salah. Mencari yang terbaik ini tidak salah. Tetapi firman Tuhan berkata, apapun yang kita inginkan, baik itu umur panjang, kekayaan, kehormatan, percayalah, itu bisa diberikan Tuhan. Itu diberikan Tuhan kepada Daud. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan di tangan kiri si Daud. Tuhan yang memberikan kekayaan, kehormatan, kekuasaan itu diberikan Tuhan kepada Salomo. Oleh karena itu, ketika kita mencari Tuhan, hidup untuk melayani Tuhan, hidup bekerja, percayalah Tuhan akan memberikan. Memang kita tidak boleh mengatakan uang itu datang sendiri, tidak. Manusia juga harus bekerja. Tetapi mari terlebih dahulu datang kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memberkati tangan kita. Maka Tuhan yang akan memberkati ladang kita sehingga itu bekerja dengan baik. Tuhanlah yang memberkati tanah itu sehingga dia bisa menumbuhkan tunas-tunas baru. Tuhanlah yang memberkati pekerjaan itu sehingga itu selalu berbuah manis kepada kita. Oleh karena itu, mari kita mengubah pencarian kita. Hidup ini memang harus berjalan seterusnya, hidup dengan pencarian, tetapi yang paling utama adalah carilah Tuhan, carilah kerajaannya dan kebenarannya. Percayalah Tuhan akan memberikan apa yang terbaik untuk kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk firman dan berkat yang Tuhan berikan setiap harinya. Ajari kami selalu Tuhan, agar kiranya kami mengutamakan kebenaran dan kerajaan-Mu, mencari dan menjadikan kehidupan kami sumber pelayanan, sumber kebaikan. Berkati kami Tuhan, berkati pekerjaan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.